Baik Ibu rahmatullah, kita awali kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Wa qala Nabiyullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang Allah Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah inilah di hari yang ke-16 bulan Rajab insyaallah ya. Walaupun ada juga yang menghitung atau menetapkan hari ini masih tanggal 15, kita tidak menyoal bab itu. Yang jelas kita sama-sama berada di dalam bulan Rajab sebagai salah satu di antara Arba'atul Hurum, salah satu di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita manfaatkan nikmat kesempatan yang Allah berikan kepada kita, karena tidak semua orang diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Rajab ya. Dan kita pun tentu juga harus memikirkan apakah tahun depan kita masih bertemu dengan bulan Rajab. Belum tentu juga. Maka oleh sebab itu, ketika Allah memberikan kesempatan, hendaklah kita menjadi orang yang memanfaatkannya dengan baik. Jangan sampai kemudian kita menjadi atau kita termasuk manusia yang lalai. Karena Rasulullah SAW sudah mengingatkan dalam satu hadis, nikmatani maghbunun fihi makatsiran minan nas as-sihat wal faragh. Ada 2 nikmat Allah yang menjadikan kebanyakan manusia itu lalai di dalamnya. Nikmat itu adalah nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Nikmat waktu luang inilah yang kemudian juga disebut sebagai nikmat kesempatan ya. Orang itu kalau diberikan kesempatan, ternyata banyak orang yang melalaikannya ya. Tentu kesempatan dimaksud sebagai hantaran kita untuk mengingatkan diri kita masing-masing, dan juga kita tentu punya tanggung jawab atas keluarga kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kesempatan untuk bertemu dengan waktu yang dimuliakan berkaitan dengan bulan Rajab ya, maka hendaklah kita memanfaatkannya dengan baik. Memanfaatkan dalam bentuk memperbanyak amal soleh, juga memanfaatkannya untuk menghindarkan diri kita dari perbuatan zalim. Karena ketika kita bicara bulan Rajab, Allah telah menetapkan larangan secara khusus di dalam surat At-Taubah ayat 36, fala tadrimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian mendolimi diri kalian di dalamnya, di dalam bulan yang dimuliakan oleh Allah termasuk bulan Rajab. Imam Al-Qatadah rahimahullah ta'ala mengingatkan kita, yang kemudian diangkat oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, siapapun yang melakukan perbuatan aniaya, perbuatan zalim atau perbuatan maksiat di dalam 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah itu, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram dan Rajab, termasuk Rajab berarti, maka
dosa dan sanksinya diperbesar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya bagi yang tergabung di beberapa majelis saya, ya, saya sudah membuat peringatan ketika Selasa tanggal 31 Desember malam tepatnya pada maghrib setelah saya memberikan tausiah singkat mengingatkan jamaah mutakin, saya kemudian membuat pesan suara kepada jamaah yang saya bina, hati-hati. Hari ini, malam ini pada maghrib sudah mulai bulan Rajab, tanggal 1 Rajab. Sekaligus masyarakat sedang mempersiapkan perayaan saking serunya perayaan tahun baru Masehi. Bukankah banyak yang mengingatkan perayaan tahun baru Masehi itu berkumpulnya berbagai kegiatan maksiat? Masya Allah, ya. Saya ingatkan, hati-hati, ya. Kita sudah masuk bulan Rajab, ya. Kalau berbuat zalim, berbuat maksiat, berbuat aniaya, dosa dan sanksinya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyaknya kaum muslimin yang tidak memperhatikan itu. Ima asbab karena dia nggak tahu, ima asbab karena termakan oleh seruan orang yang tak bertanggung jawab. Enggak apa-apa memperingati malam tahun baru. Ya, saya tidak membahas itu lah, sudah berlalu. Tapi bulan Rajab kan tidak hanya 1 hari. Sekarang kita baru di hari yang ke-16. Ini pun juga baru pagi hari, ya. Masih panjang bulan Rajab itu, maka hendaklah kita perhatikan diri kita, keluarga kita. Jangan sampai melanggar larangan Allah, ketentuan Allah. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian mendolimi diri kalian di dalamnya. Kalau dilanggar, ingat dosa dan sanksinya dilipat ganda. Tapi kalau amal soleh yang kita lakukan, maka pahalanya juga dilipat gandakan. Pada akhirnya terserah sikap kita masing-masing. Kita mau memanfaatkan bulan Rajab ini untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda, panen pahala gitulah, ya. Atau bahkan malah kita mau panen dosa, ya monggo-monggo saja, ya. Toh semuanya juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kayak seusia kita mungkin barangkali, ngapain saya seusia ini diingatkan bab itu? Ya udah, nggak apa-apa, nggak mau diingatkan ya nggak apa-apa. Tapi bukankah di belakang kita tanggung jawab besar anak cucu kita? Bagaimana dengan anak cucu kita? Kalau kita merasa kita sendiri pede gitu ya, pede sudah enggak akan berbuat zalim gitu ya. Oke lah, enggak apa-apa lah, sudah pede begitu. Tapi bagaimana dengan anak cucu kita yang mereka bergaul di luar dan sebagainya? Mereka punya sarana yang sangat mungkin dimanfaatkan untuk berbuat zalim juga, berbuat aniaya, berbuat maksiat. Maka pentingnya kita saling mengingatkan. Baik. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya diberikan tema hari ini, tema yang besar banget. Tema besar yang banyak juga dilupakan. Merawat ukhuwah. Betul. Menjaga ukhuwah atau merawat ukhuwah. Kalau saya suka menggunakan merawat ukhuwah. Kalau menjaga mak ditungguin tidak ditungguin. Jangan namanya jaga ya kayak Pak Satpam kita kalau menjaga keamanan ya dia cuma jaga aja. Sabodo mau ada pagar rusak atau tapi kalau tugasnya merawat wilayah RW 32, wah beban berat banget itu, ya. Ukhuwah harus dirawat, ya. Ukhuwah harus dirawat, tidak sekedar dijaga, ya.
Kalau dijaga mungkin barangkali sudah bagus ukhuwahnya, ya, tinggal dipertahankan saja. Tapi ibu-ibu azakumullah, namanya ukhuwah itu bisa renggang, bisa enggak, ya, bisa rukun, bisa bermusuhan dan sebagainya. Kalau enggak dirawat, itu bisa kekuatan kaum muslimin itu bisa runtuh. Nah, ibu-ibu azakumullah, itulah pentingnya tema kita ini. Ibu kalau mau membaca hadis yang akan kita buka, itu kalau ibu punya hadis Arba'in Nawawiyah, nanti kita akan membahas hadis yang ke-13, juga hadis yang ke-35. Itu berkaitan dengan sendi-sendi merawat ukhuwah Islamiyah, ya. Namun ibu-ibu azakumullah, sebelum kita jauh membincangkannya, ya, hadis yang ke-13 dan hadis yang ke-35 yang akan kita banyak bincangkan berkaitan dengan merawat ukhuwah. Nah, saudaraku seiman yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu tadi ibu sudah mendengar semuanya. Saya dalam pembuka membacakan satu ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-10. Silakan dilihat, dibaca. Ya. Ayat ke-10. Ahawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Sebentar ibu, ya. Baik, ibu rahmatullah, Allah Subhanahu wa taala dalam kalamnya yang mulia ini, ya, menyatakan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Nah, tentu kita bisa membayangkan yang berkumpul di sini saja itu lintas suku. Iya, ada lintas suku ini kan ada. Lintas suku. Lintas tempat tinggalnya, ya. Yang tadinya juga tidak saling kenal, ya, subhanallah, ya. Tetapi ibu wazakum, apalagi kalau kita kemudian membayangkan orang beriman itu kan tidak hanya yang duduk di sini ini. Di luar sana banyak orang beriman. Kan tidak hanya di Wisma Asri, di luar Wisma Asri juga banyak orang beriman. Kan tidak hanya di Bekasi, di luar Bekasi banyak orang beriman. Tidak hanya di Indonesia, di luar Indonesia juga banyak orang beriman. Maka harusnya dengan ayat yang mulia ini, ya, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Mestinya terikat dengan persaudaraan iman ini. Dan ibu-ibu azakumullah, persaudaraan yang paling kokoh, yang paling kuat itu, dan bisa sampai langgeng menghantarkan
pelaku persaudaraan itu sampai menghantarkannya nanti di akhirat sama-sama masuk surga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Az-Zukhruf, ini peringatan ya. Nanti kita kembali lagi pada surat Al-Hujurat tadi. Coba dilihat surat Az-Zukhruf ayat 67 ya. Surat ke-43 ayat 67. Nah, ini perlu menjadi catatan bagi kita ya. Inilah bangunan yang kokoh, pondasi yang kokoh, pondasi persaudaraan. Sehingga kita tidak hanya mengejar persaudaraan itu di dunia ini saja ya. Monggo silakan coba dibaca. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Teman-teman kalian pada hari itu saling bermusuhan satu sama lain kecuali mereka yang bertakwa. Al-akhillau yawma idzi ba'duhum li ba'din adu. Teman-teman akrab. Ini ada yang sudah berteman akrab gitu? Sudah, ada yang akrab ya ukuran kita lah. Ada yang sudah berteman akrab ini yang hadir ini. Teman ya, saya tidak menyebut saudara dulu ya, teman. Runtung ke sana kemari dengan dia gitu. Kalau nggak ada dia juga nggak ada juga pasti. Kalau ada dia juga ada juga gitu ya. Masya Allah. Tapi ingat Ibu rahmatullah, coba kita resapin, Masya Allah. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Teman-teman akrab pada hari itu. Nah, pada hari itu ini kapan ini coba ya? Pada hari itu akan bagaimana keadaannya? Menjadi bermusuhan satu sama lain. Masa justru kita lagi bahas ini. Di dunia, Masya Allah, kesana kemari itu kok masuk kayak nggak bisa dipisahkan. Tentu kita masih bicara ukuran dunia ya. Kesana kemari berdua, Masya Allah, kayak nggak bisa dipisahkan ya. Tetapi ada satu keadaan yang tidak bisa memisahkan persahabatan di dunia itu, kalau persahabatannya itu dilandasi dengan ketakwaan. Nah, sekarang kita kembalikan kepada diri kita. Saya mencintai Pak Mudir karena apa kira-kira? Kalau saya, apa karena ketakwaan? Atau mungkin ada motivasi lain? Ingat Bu rahmatullah, kalau motivasi persaudaraan itu, pertemanan itu, persahabatan itu, meskipun akrab di dunia, ya, kalau motivasi persahabatannya, pertemanannya bukan karena ketakwaan, Allah telah memastikan nanti pada hari itu, kira-kira pada hari apa tuh? Nanti ketika di yaumul akhir, di akhirat. Karena kenyataannya memang di dunia mereka ya akrab. Tapi kalau motivasi keakrabannya, landasan keakrabannya, persahabatannya itu ternyata selain ketakwaan, di akhirat akan berubah menjadi permusuhan. Ya. Karena apa, Bu? Kalau landasan itu ketakwaan, nanti akan muncul sifat-sifat persaudaraan yang benar. Yang itulah yang harus kita rawat. Gitu ya. Itulah yang harus kita rawat, yang harus kita perhatikan, ya. Coba perhatikan ini, saya singkatkan saja ya. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam menilai persahabatan antar kita.
kira-kira sudah masuk kaidah ukhuwah Islamiyah atau belum? Sudah masuk dalam ukuran ketakwaan atau belum? Ya. Ibu-ibu azakumullah, ukhuwah Islamiyah itu adalah persaudaraan antar kaum muslimin. Jelas ya. Atau tadi dalam surat Al-Hujurat disebut antar orang beriman itu bersaudara. Nah, ibu-ibu azakumullah, di dalam merawat persaudaraan itu mesti ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Ya, namanya bersaudara itu gimana sih? Apa hanya diukur dengan kalau punya makanan ngirim makanan gitu aja atau gimana? Ya, atau hanya diukur kalau dia sakit ditengok apa hanya itu aja? Ya, bagaimana kalau kita kaitkan dengan misalnya ini surat At-Taubah? Ya. Surat At-Taubah, coba dilihat ayatnya 71. Ya. Silakan. Iswajan artinya aja, ya monggo. Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Assalamualaikum. Ayo, kalau bersaudara itu karena keimanan, karena ketakwaan, coba kita nilai sejauh mana kira-kira sifat persaudaraan kita kalau kita timbang dengan ayat ini. Al-mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'. Yang pertama, orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong sebagian dari yang lain. Coba kita baca diri kita. Kira-kira kita sudah punya sifat seperti itu atau belum? Saling peduli, saling menolong. Ibu masih ingat ketika kita membahas yang dirindukan surga? Salah satu di antara yang dirindukan surga adalah mut'imil ji'an, orang yang suka memberi makan orang yang kelaparan. Sampai kemudian saya bacakan satu hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, jika seorang beriman itu memberikan minum ya kepada orang beriman lain yang kehausan, maka nanti di akhirat dia akan diberikan minum dari minuman air surga. Siapa yang memberikan makanan, siapa orang beriman ya, orang beriman memberikan makanan kepada mukmin yang lain yang kelaparan, maka nanti di akhirat akan diberikan makanan dari buah-buahan surga. Siapa yang memberikan yang terakhir itu disebut baju, ya kan? Pakaian bagi orang iman yang lainnya yang membutuhkan baju, maka dia akan diberikan perhiasan dan pakaian dari surga nanti di akhirat. Sampai seperti itu bermakna ya. Apakah saling menolong ini sekarang masih terawat kira-kira? Ya kita aja lah, nggak usah terlalu jauh lah, kan majelis ini aja. Tapi kalau kita melihat di fenomena di luar, wah mengerikan banget ini. Bahkan kadang tak segan-segan kelompok muslimin yang lain menghina kelompok muslim yang lainnya pula. Ya. Padahal kita sudah mendapatkan pelajaran ini ya ketika kita membahas tentang menjaga lisan ya.
Bukankah Rasulullah sudah memberikan nasihat kepada Abu Juraih? La tasubbanna ahadan. Janganlah engkau menghina seseorang pun. Sampai Abu Juraih menyatakan apa? Mudah-mudahan masih ingat ya. Abu Juraih sampai kemudian mensikapi atau reaksinya begini. Sejak itu, artinya sejak dinasihati oleh Rasulullah itu, aku tidak pernah lagi menghina orang lain. Walau meskipun orang itu merdeka ataupun juga dia seorang budak. Bahkan aku tak lagi pernah menghina onta dan domba. Masya Allah. Bagaimana kalau ada orang yang menghina pohon? Ada orang yang menghina pohon, Bu? Kok tahu gimana? Menghina pohon itu kayak apa bentuknya? Karena ini diangkat, Bu, di majelis lain diangkat juga ketika saya menjelaskan bab itu ya. Kalau menghina pohon boleh nggak Ustaz? Gitu. Kan tadi ngomongnya menjaga lisan kok jadi, oh iya juga ya, menghina pohon juga kaitannya dengan lisan juga. Apa toh bentuknya menghina pohon itu? Saya pengen tahu ini karena dari majelis lain ya. Kemudian ibu itu, gini loh Pak, kalau saya nanam pohon nih, udah lama saya pelihara, saya open, nggak buah-buah, nggak berbuah. Terus saya mengucapkan gini, pohon nggak ada gunanya. Boleh nggak begitu? Apa alasannya? Kan ada kisah itu yang pernah, insya Allah ibu kalau yang mungkin Mbak Dar dapat ini kisah ini ya, yaitu seorang syekh yang memberikan semangka untuk istrinya. Begitu dibuka ternyata semangkanya hambar. Istrinya marah-marah. Dasar istri gampang marah ya. Istri itu gampang marah ya. Sidik kesinggung marah. Sidik kesenggol marah. Masya Allah, memang wanita. Tobiatnya begitu, kecuali mukminah ya. Subhanallah ya. Kemudian suaminya, lihat, kita pernah juga belajar tentang apa? Harta yang paling berfaedah untuk akhirat kita. Ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, harta apa yang paling berfaedah untuk akhirat? Afdoluhu, kata Rasulullah. Yang paling afdol itu ada 3. Yang pertama, lisanun dzakirun, lisan yang selalu digunakan untuk zikir. Yang kedua apa, Bu? Wa qalbun syakirun, hati yang selalu untuk bersyukur. Yang ketiga ini kaitannya dengan jenengan. Iya memang. Zaujatun sholihatun. Yang ketiga, istri yang sholihah. Loh, kenapa kok istri yang sholihah? Oh, ini majelis ibu-ibu masa istri yang sholihah? Ya karena yang nanya adalah sahabat laki-laki. Maka jawabannya menuju kepada istrinya. Kalau kamu punya istri yang sholihah, itu harta yang paling berharga. Kenapa? Ya karena ini ibu-ibu juga tertuju kepada suamimu yang soleh. Suami yang soleh bukan. Kalau suami yang soleh berarti ada suami lagi yang tidak soleh ya. Suami berapa? Wazakumullah, suami soleh ya. Nah ibu rahmatullah, kita ambil manfaatnya, ilmunya. Pasangan yang soleh ya, istrinya solehah, suaminya soleh. Lihat nih, Mas saya yang beli semangka tadi. Kalau saja suaminya itu bukan seorang syekh, bukan seorang yang bertakwa, ketika dia beli sesuatu untuk istrinya, semangka wujudnya, begitu dibuka ternyata hambar, anyep semangkanya, gak manis belas gitu. Terus istrinya marah-marah. Kira-kira kalau suaminya bukan orang yang bertakwa gimana kira-kira? Kompak banget ya. Sudah tergambar. Inilah pentingnya memang persaudaraan. Persaudaraan itu kan termasuk dalam ikatan keluarga juga, ya kan? Ketika dilandasi dengan ketakwaan, maka mesti muncul sifat
al-kadhiminal ghaidha. Apa itu? Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anin nas. Ya. Menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain. Apalagi ini yang lagi marah-marah siapa? Saya gitu ya. Yang lagi marah-marah istrinya. Tapi ada sebabnya marahnya. Sebabnya apa, Bu? Diberikan semangat tetapi nggak manis. Tapi apa boleh marah? Ya. Tapi karena suaminya suami yang saleh nih, lihat nih, berfaedah untuk akhirat. Maka cukup syekhnya itu menyatakan, istriku bertakwalah kepada Allah. Kira-kira gimana, Bu, perasaan Ibu di gitu? Istri bertakwalah kepada Allah. Ya, saya tuh baca kisah itu, Bu. Membaca kisah itu sampai terbayang oleh saya tuh istrinya mulai matanya berkaca-kaca gitu. Dan kemudian dilanjutkan oleh suaminya, dinasihati, kamu marah sama siapa? Kamu marah sama penjualnya. Penjual ini yang normal ya, keadaan normal ya. Tentu saja jangan bayangkan penjual yang pedagang yang curang, enggak begitu, normal aja. Pedagang itu pengennya juga jualan barang yang baik. Tidak ada penjual itu menyengaja memberi barang yang jelek karena menjaga pelanggannya, kan begitu. Kalau kamu nggak marah kepada penjualnya, berarti kamu marah kepada pembelinya. Pembelinya apa? Pembelinya yang lagi nasihatin dia, yang lagi istrinya. Wah, indah banget tuh kalimatnya tuh. Ya. Semua pembeli itu pengennya juga pengen dapat barang yang ya kayak jenengan kalau menghentikan tukang sayur itu, beli bayam. Waduh, yang bawah dinaikkan sampai tukang sayurnya sampai, Bu, udahlah, jangan patah semua itu batangnya. Udah begitu pakai dikeprek-keprek ini lagi daunnya biar rontok yang jelek. Yang ketawa terbaca. Enggak mau gini, mau ngomongnya aku banget itu ya. Ya Allah ya. Pembeli itu pengennya dapat barang yang bagus. Dan aku juga nggak tahu kalau semangka itu hamba. Kalau kamu nggak marah kepada pembelinya, berarti kamu marah kepada petaninya berarti. Nah, apa ada petani pengen supaya semangkanya hambar gitu? Dia mulai dari nanam bijinya dirawat, terus pengen supaya semangkanya berbuah baik, manis-manis semua gitu. Ya. Kalau kamu nggak marah kepada petaninya, berarti tinggal satu nih. Berarti kamu marah kepada yang membuat manis dan hambar buah. Langsung tak nangis. Itu istri yang solihah. Halo? Itu istri yang solihah tuh begitu. Diingatkan tentang ketakwaan, langsung nangis, ya. Beristighfar kepada Allah, minta maaf kepada pembelinya, minta maaf kepada suaminya. Masya Allah, berahmatullah. Coba kalau enggak sifat ketakwaan dimiliki dalam hubungan suami istri itu, istrinya marah ditimpali dengan marah, apa yang terjadi? Perang Baratayuda pasti. Iya, Masya Allah, ya. Ibu ba'azakumullah ya. Maka kembali kepada surat At-Taubah ayat 71, al-mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Dan tentu karena orang beriman itu tidak hanya kita. Orang beriman itu di seluruh muka bumi ini ada. Maka juga mesti harus menjadi perhatian kita untuk saling peduli sesama orang beriman lintas negara. Ya, tidak ada lintas komunitas, ya, tapi lintas negara. Saudara kita di Palestina teraniaya, ya, kita harus membantunya. Doa kita diijabah, Amerika dibakar oleh Allah. Halo? Ya,
ya terserah lah mau diterjemahkan akibat alam atau enggak, karena dalam video-video itu selalu netizen khususnya di Indonesia ya nanggapinnya alhamdulillah gitu kan. Kebanyakan begitu. Ya. Bahkan sampai ada loh kalimat begini, Bu. Wahai api, jangan padam gitu. Sama kalimatnya begitu, komentar di ya. Wahai api, jangan padam, teruslah menyala, luluh lantakan Amerika semuanya. Masya Allah. Ibarat Allah. Loh, itu kan saking ungkapan ya. Ungkapan kita tuh prihatin, kita tuh sedih melihat penderitaan saudara kita di Palestina. Dan salah satu pendukung perbuatan Yahudi adalah Amerika yang paling getol dukung. Gitu loh ya. Ya, kalau ini diupload ada yang nggak terima ya silakan datangi rumah saya di Wisma Asri. Ya. Ibaratullah ya. Nggak apa-apa ya. Kita harus saling mengingatkan. Justru ketika nanti ada yang tidak terima, kalau dia orang beriman, maka akan saya ingatkan, kamu itu bersaudara nggak dengan orang Palestina sebenarnya? Kalau kamu sebagai orang beriman, mestinya kamu terikat persaudaraan keimanan itu dengan siapapun di belahan bumi manapun juga. Rohingya, kaum muslimin dianiaya, nangislah kamu. Jangan kamu senang-senang di atas penderitaan saudaramu gitu, ya. Itu penting. Nah, inilah yang sekarang ini rapuh. Di intern negeri ini saja rapuh. Bahkan ini kalau tidak diredam-redam, ini bisa perang saudara nih di Indonesia ini. Gara-gara apa? Antara yang membatalkan nasab Bahlawi dengan kelompok yang mendukung nasab Habib. Coba saling ngancem, dan kalau itu nggak didamaikan, kenapa harus begitu? Ini setan pinter banget untuk memainkannya. Saya tidak menuduh pihak mana yang tersusupi setan ya. Pihak mana yang menjadi setan saya nggak mau menilai ya. Tetapi wahai saudaraku, ingat ya. Ingat, Habib itu kalaulah Anda tahu kejelekannya, dia orang Islam yang harus kita nasihati juga. Dan bahkan kita dilarang untuk bersuudzon kepada saudara ya. Janganlah kamu mencari kesalahan satu sama lain. Bahkan sampai diibaratkan oleh Allah, orang yang punya perilaku suka mencari-cari kesalahan saudaranya itu, apa kamu mau memakan daging saudaramu ketika saudaramu itu sudah mati? Fakaritumu, kata Allah, pasti kamu jijik. Itu loh, perbuatan mencari-cari kesalahan saudara itu menjijikkan. Tapi bukan berarti kemudian kita diam kalau kita tahu saudara kita salah. Nanti kita akan lanjutkan ini. Surat At-Taubah ini lihat ya. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Lihat ya. Jadi persaudaraan karena iman itu, karena takwa itu tidak hanya wujud jenengan ngirimin saya makanan. Halo? Paham, Bu? Tidak hanya wujud jenengan besok kalau saya lagi sakit. Tapi juga harus wujud, harus ada keberanian mencegah kemungkaran kalau jenengan melihat saya berbuat mungkar. Kan pada umumnya ketika sudah saking akrabnya, itu lidah itu menjadi keluh bahasanya. Ketika ada saudaranya berbuat salah, aduh koncoku dewe piye iki ya, gak wani ngingetin, gak berani untuk meluruskan, gak berani untuk mencegah kemungkaran yang dilakukan oleh saudaranya. Bukankah terjadi begitu juga semuanya, Bu? Jangankan sampai bicara persaudaraan iman, kalau sudah anggota partainya gitu, halo? Begitu korupsi, satu sama lain saling melindungi, betul? Harusnya kalau berdasarkan ayat ini apa? Harus dicegah, harus diberantas itu. Walaupun itu teman seperjuangan. Apakah itu karena kebencian, Bu? Bukan, Bu, ya. Itu bukan karena kebencian.
Justru ketika kita mencegah saudara kita, bahkan mungkin barangkali kalau perlu kita tarik tangannya gitu ya. Bahkan kalau perlu mungkin paling lebih lagi, kalau nggak bisa tampol mukanya gitu ya. Dinasihatin kok nggak bisa, misalnya begitu. Tapi ingat, dasarnya adalah karena kasih sayang. Pengen menyelamatkan temen ya dari keburukan itu. Masya Allah ya. Seperti halnya tadi, istri itu jangan sampai kebablasan. Meskipun itu hanya kaitannya dengan semangka tadi ya. Kamu nggak terasa ketika kamu marah-marah itu, kamu memarahi zat yang menciptakan semangka, zat yang membuat semangka itu manis ataupun hambar. Kamu nggak terasa. Makanya pembuka kalimat nasihatnya adalah bertakwalah kamu kepada Allah. Sama nanti juga kalau nasihat tentang musibah, kan selalu kita mengingatkan dengan likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, agar kamu tidak bersedih hati terhadap yang luput darimu ya. Kamu pengennya masih sehat, ternyata sakit berbulan-bulan kok nggak sembuh. Sakit apa? Pilek. Enteng pilek, tapi coba ibu kalau dikasih pilek berbulan-bulan nggak sembuh, pasti ibu akan mengeluh kepada, ya nggak tahu lah keluhan ibu nanti wujudnya apa ya. Tapi kan mesti pilek waras ini gimana sih ya. Nah ibu rahmatullah ya. Oleh sebab itu ibu azakumullah, diingatkan kalau kemudian ada saudara kita yang sedihnya kebablasan. Kenapa? Yang menjadikan kamu sehat, kamu sakit, kerabatmu ada, kerabatmu sudah nggak ada, dipanggil oleh Allah. Siapa sih yang menentukan? Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dia, Allah lah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Kita ingatkan karena kenapa? Apa kemudian yang diingatkan juga kemudian ini dari pihak yang diingatkan. Kalau orang itu bertakwa, maka dia akan mengendalikan emosinya. Bukan kemudian kamu sih nggak ngerasain gitu. Kan ada kisahnya kan Bu, Rasulullah ketika melihat orang yang nangis-nangis di kuburan, wanita yang nangis-nangis di kuburan, ditegur, diingatkan sebenarnya oleh Rasulullah, wahai ibu bersabarlah. Apa kata wanita tadi? Tanpa nengok, tanpa merasakan itu suaranya siapa, kamu sih nggak ngerasain gitu. Kamu sih nggak ngerasain, masya Allah. Ditinggal oleh Rasulullah, kemudian dikasih tahu sama temannya, itu tadi Rasulullah yang ngingetin kamu, mas. Maka kemudian wanita tadi baru nyesal, mengejar Rasul sampai rumahnya, minta maaf kepada Rasulullah. Baru Rasul kemudian nasihati, sabar itu pada hentakan yang pertama. Begitu pers, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma junni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, aku mohon pahala dalam musibahku ini ya Allah, dan berikanlah pengganti yang terbaik untukku. Begitulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya harus sabar juga yang diingatkan. Nah, jadi berhormat Allah, persaudaraan seiman itu tidak hanya sekedar ya'muruna bil ma'ruf. Tidak hanya untuk diajak berbuat baik-baik saja, karena namanya manusia itu punya kelemahan. Kadang manusia, apakah kita, apakah teman kita, bisa saja berbuat salah ya. Makanya sampai diingatkan juga oleh Rasulullah ini, karena ya memang bu ibu ya terpaksa harus dibongkar lagi hadis itu ya. Subhanallah. Diperlihatkan kepadaku neraka, ternyata kebanyakan siapa bu? Kebanyakan yang kenceng, biar direkam loh ya. Kebanyakan penduduknya wanita.
Yakfurna, kata Rasulullah, karena mereka kufur. Ya. Kemudian sahabat nanya, yakfurna billah ya Rasulullah, apa mereka itu kufur kepada Allah? Ternyata Rasul menjelaskan yakfurnal asya, mereka wanita itu kufur kepada suaminya. Siapa yang masih ingat kufur kepada suami itu yang gimana, Bu? Ngilang-ngilangin kebaikan suaminya. Ya, yang dijelaskan oleh Rasulullah, suaminya sudah berbuat baik sepanjang tahun, kata Rasulullah. Sepanjang tahun itu waktu yang lama maksudnya ya. Sepanjang tahun suaminya itu sudah berbuat baik, tahu-tahu istrinya melihat satu keburukan pada diri suaminya. Ini bahasa tambahan saya ini ya, bahasa tambahan saya. Karena melihat satu, karena dalam hadis tidak disebut keburukan itu keburukan apa. Cuma dikatakan bahwa istrinya itu melihat satu keburukan, tapi suaminya sudah banyak berbuat kebaikan sepanjang tahun. Satu keburukan dilihat oleh istrinya. Bahasa saya yang mungkin membuat hati istrinya berkeping-keping, mungkin loh ya. Mungkin karena dalam hadis nggak dijelaskan keburukan apa ini. Kenapa? Karena kemudian istri itu langsung reaksi. Langsung reaksinya apa? Dengan mengucapkan kalimat. Apa? Kalimatnya apa? Aku tak pernah melihat kebaikan satupun pada dirimu. Masya Allah. Itu namanya ngilang-ngilangin kebaikan suami. Itu kalimat itu yang menyebabkan masuk neraka. Makanya kan dalam bahasan itu sampai saya kenalkan bagaimana ketika Rasulullah sedih, sampai Rasul menyatakan mata boleh nangis, hati boleh sedih, tapi janganlah lisanmu mengucapkan kalimat kecuali kalimat yang diridhoi oleh Allah. Sampai pesan begitu. Rasul lagi sedih tuh karena putra beliau meninggal kan, yang namanya Ibrahim. Kemudian beliau menangis, ya kan? Kemudian ditanya oleh Abdurrahman bin Auf, ya Rasulullah, engkau menangis wahai Rasulullah. Heran juga melihat Rasul menangis, nanya begitu tuh. Engkau menangis wahai Rasulullah. Rasul menyatakan, wahai Ibnu Auf, wahai anaknya Auf, tangisku ini adalah tanda kasih sayang seorang ayah. Ya, masalah ya. Tapi tadi nasihatnya tadi, mata boleh nangis, hati boleh sedih, tapi jangan engkau mengucapkan kalimat kecuali yang diridhoi oleh Allah. Lihat ya. Maka persaudaraan didasari iman ketakwaan itu tidak hanya sekedar mengajak untuk berbuat kebaikan, tapi sekaligus juga wayan hauna 'anil munkar. Harus sanggup antar teman itu, antar persaudaraan itu saling mencegah kalau terjadi satu sama lain itu perbuatan yang mungkar. Ya. Maka ibu-ibu azakumullah, kira-kira yang kedua itu unsur yang kalau yang ngajak ma'ruf itu kan risikonya sangat sedikit itu. Ya. Risikonya sedikit. Tapi kalau mencegah kemungkaran itu risikonya banyak, ya. Mencegah kemungkaran itu risikonya banyak banget, ya. Maka kalau hanya ngajak teman, yuk kita sedekah, nah gampang aja itu ya. Tapi ketika temannya berbuat keburukan, kemudian ibu mau mencegah, kita mau mencegah, bisa jadi kita yang enggan, atau bisa saja kita nggak enggan, teman kita yang nggak terima, ya, karena tidak ada kesabaran pada dirinya. Nah, saudaraku seiman, juga kemudian dibangun juga ke persaudaraan keimanan itu, wa yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah dan seterusnya itu. Dan kemudian kalau itu sudah semuanya ada, sampai Allah menyatakan ulaika sayarhamuhumullah, masya Allah, ya, mereka itu akan diberikan rahmat oleh Allah. Nah, saudaraku seiman yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka oleh sebab itu ukhuwah Islamiyah itu tidak luput harus ada 7 hal yang harus kita bangun di dalamnya, ya. Yang pertama adalah menjaga silaturahim, ya. Menjaga silaturahim, ya.
saling ziarah ke rumahnya dan sebagainya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah saling tolong menolong. Yang ketiga saling memahami. Kemudian yang keempat saling memaafkan. Tadi sifat muttaqin diantaranya adalah al-afina 'anin nas, sanggup memaafkan kesalahan manusia, ya. Kemudian yang kelima, harus bersikap husnudon kepada teman, kepada saudara itu, ya. Jangan didahulukan dengan suudzon, ya. Allah sudah mengingatkan dalam surat Al-Hujurat ayat 12 dan sebagainya itu, ya. Kemudian yang keenam, menghindari perbuatan zalim. Jangan berbuat zalim kepada saudara itu, ya. Dan tentu yang tujuh adalah menjaga sikap yang mencerminkan persaudaraan, ya. Ibu Azzaikumullah, apa upayanya? Upayanya untuk mempertahankan atau untuk lebih merawat tumbuh suburnya pohon ukhuwah itu. Ya, saya sebut sebagai pohon ukhuwah itu. Supaya dia kokoh, rindang, berbuah, bagus gitu ya. Menyenangkan dilihat gitu ya. Maka ada 10 hal yang harus kita lihat ini, ya. Dalam merawat pohon ukhuwah itu, ya, maka ada 10 hal yang harus kita perhatikan. Mari kita membaca juga pada diri. Saya belum mengeluarkan dalil-dalilnya nih, ya. Poin-poinnya saja dulu. Yang pertama, yang nomor 1 adalah harus saling mengenal. Harus saling mengenal. Yang kedua, setelah saling mengenal itu gimana Bu maksudnya? Ya sampai namanya kalau bisa, ya. Mau dites nih. Saya yang paling angkat tangan nanti, Mas. Ibarakallah, ya. Yang kedua, saling memahami. Tadi kan ada juga ya saling memahami, ya. Yang 7 poin tadi. Sekarang poin kedua ini lebih dirinci. Saling memahami dalam hal kelemahan atau kekurangan dari masing-masing. Harus paham, ya. Karena itu nanti ujungnya akan memberikan apa sikap kita Bu kalau kita tahu oh iya memang dia lemah dalam masalah ini. Jangan masalah ekonomi toh lah, ya. Oh dia lemah. Lemahnya apa? Gampang marah dia. Kan lemah itu, ya. Sehingga ketika kita mengetahui kelemahan saudara kita, oh kelemahannya dia gampang marah, maka kita nasihati dengan bab ancaman orang yang marah, misalkan itu, ya. Oh ternyata dia kadang-kadang kalau ngomong nggak bisa dipercaya karena sering kadang-kadang bohong, ya. Nah itu juga harus dinasihati karena ingat ya, kebohongan, kemarahan itu bagian dari kemungkaran misalnya, ya, harus kita cegah, ya. Yang ketiga, saling tolong menolong. Tadi di ayat 71 surat At-Taubah, ya. Harus saling tolong menolong, ya. Kemudian yang keempat, harus saling memberikan rasa aman. Yang kita tahu semuanya, ya. Kesempurnaan Islam seseorang itu kata Nabi, kalau muslim yang lainnya itu selamat dari gangguan tangan dan lisannya, ya kan? Sampai seperti itu, ya. Memberikan rasa aman. Jangan seperti yang dipisahkan dalam satu hadis Aisyah radhiyallahu anha, ya. Bahwa jangan sampai orang itu ditengarai oleh yang lainnya dengan kalimat udah bubar kalau ada dia, udah. Lagi kumpul-kumpul enak-enak, tahu-tahu kelihatan si fulana datang dari jauh, ayo bubar ada dia. Itu kenapa Bu? Nggak aman banget kalau ada dia gitu loh, ya.
Nah, maka ini tentu nggak boleh yang seperti itu ya. Tadi sudah saya siapkan hadisnya kok enggak. Baik ya. Jadi seperti itu ya, memberi aman kepada rasa aman kepada yang lainnya. Kemudian yang kelima adalah ya tadi sudah disebut juga di pertama, mendahulukan husnudzon daripada suudzon ya. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah melarang kita untuk apa? Berprasangka ya. Surat apa yang berapa Bu itu? Surat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi awal ayat ini juga kepada orang yang beriman. Kemudian Allah melanjutkan ijtanibu katsiran minadh-dhon. Jauhilah oleh kalian kebanyakan dari prasangka. Namanya berprasangka itu belum ada nilai yang pasti. Ya. Apalagi di Mutakin lagi membahas surat An-Nur, Bu. Ya. Orang yang nuduh orang lain berzina, ada hukumannya dan sebagainya. Dia harus dicambuk 80 kali kalau tidak bisa mendatangkan 4 saksi dan sebagainya, ya. Jadi semuanya itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemudian Allah mengingatkan inna ba'dadh-dhanni itsmun. Karena sebagian dari persangkaan, karena itu belum ada kepastian ini benar apa enggak, tapi keburu ditebarkan, ini berbahaya. Karena kebanyakan atau sebagian dari persangkaan itu kalau dia salah berarti memang dosa. Sebagaimana kisah Aisyah radhiyallahu anha ketika dituduh selingkuh dengan salah satu sahabat. Ya. Dan pinter setan itu, Bu rahmatullah. Kan singkat ceritanya Aisyah radhiyallahu anha itu kan tertinggal pasukan ketika selesai perang. Kemudian Rasulullah balik dengan pasukannya ke Madinah. Aisyah yang kala itu masih belia usianya, dia tertinggal, kalungnya hilang. Dia turun dari ontanya Rasulullah. Atau ada kisah lagi yang menceritakan Aisyah itu sebenarnya ditandu, ya, pakai tandu karena Aisyah itu masih kecil. Jadi yang petugas yang nandu itu dikira Aisyah masih ada di dalam tandu gitu loh. Diangkat aja udah pergi ke pulang ke Madinah. Ternyata Aisyah keluar dari tandu nyari kalung yang hilang tadi. Kalau dalam bahasan yang kemarin itu Aisyah digonceng oleh Rasulullah, digonceng unta. Tapi karena Aisyah merasa kalungnya hilang, maka beliau melorot dari unta tapi nggak pamit Rasulullah gitu loh. Rasulullah nggak tahu kalau Aisyah turun. Pergi aja Rasulullah sampai. Nah, Rasulullah punya petugas, sahabat yang muda ganteng. Tugasnya adalah sapu ranjau bahasa kita gitu ya. Bebersih lah. Barangkali ada harta yang ketinggalan gitu. Maka didapati loh, ini kok istri Rasulullah yang ketinggalan. Maka kemudian Aisyah dipersilahkan untuk naik kuda yang pemuda tadi. Pemuda tadi rela jalan kaki nuntun kuda itu, sementara Aisyah di atas kuda. Karena jarak tempuhnya itu jauh, memerlukan waktu 1 malam ke Madinah. Masuk kota Madinah dalam kondisi sudah remang-remang pagi. Nah, yang melihat pertama adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, orang munafik. Tapi lihat dulu, ini lihat dzon ini. Janganlah kamu berprasangka. Tapi dasar orang munafik kan nggak peduli dengan ayat Allah. Dan Abdullah bin Ubay bin Salul tidak langsung menuduh zina, enggak. Tidak langsung menuduh selingkuh. Cuma menebarkan kalimat kepada masyarakat, wahai orang-orang, bagaimana pendapatmu kalau ada seorang wanita yang cantik, dia bersama dengan seorang pemuda yang ganteng semalaman, apa aja kira-kira yang mereka lakukan? Cuma gitu. Kan nggak ada tujuan kan? Belum ada tujuan. Tetapi masyarakat yang dengar gimana? Wah, langsung menerjemahkan dengan persangkaan. Oh, begini-begini. Simpulnya adalah Aisyah dituduh selingkuh dengan pemuda tadi. Sampai Rasulullah merasa malu. Sampai kemudian, Masya Allah ya,
kisah itu kalau ibu dengar juga ada antara campuran sedih, dongkol dengan orang-orang munafik gitu ya. Sedih kalau ditimbang dari perasaannya Rasulullah bagaimana di tengah-tengah masyarakat sebagai seorang Rasul yang disanjung-sanjung ya, dimuliakan, tahu-tahu tertebar istrinya selingkuh gitu. Wah, malu Rasul sampai kemudian menghindari Aisyah. Kemudian sampai pulang ke rumah Abu Bakar As-Siddiq sebagai orang tuanya sampai jatuh sakit, panas, demam tinggi. Rasulullah nengok karena masih istrinya kan. Tapi nengoknya juga cuma nanya, ada apa? Cuma gitu aja. Nggak dideketin. Coba gimana kalau perasaan ibu kalau dirasakan dari sudut Aisyahnya. Aduh, di situ Masya Allah luar biasa. Tapi Allah tentu sayang kepada orang yang bersih, dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan turunnya ayat, gitu ya. Itulah efek dari mendahulukan suudzon, ya, berprasangka. Makanya landasan ukhuwah Islamnya itu harus mendahulukan husnudzon, ya. Bahkan kalau kata-kata maaf nanti ada ya kita lanjutkan dulu ya. Kemudian ukhuwah Islamnya itu harus juga dibangun di atas syariat Islam, ya. Jadi satu sama lain itu tunduk kepada syariat Islam. Ya. Kemudian yang ketujuh harus, yang keempat memberikan rasa aman. Yang kelima bersikap husnudzon. Yang keenam berpegang pada syariat Islam. Yang ketujuh harus punya sifat pemaaf, dilandasi dengan sikap pemaaf tadi ya. Nah, saudaraku seiman yang dimuliakan Allah, yang kedelapan juga harus menjaga dan memperbanyak silaturahim. Ya, tadi sudah diungkapkan juga yang di 7 poin dasar utamanya tadi ya. Yang kesembilan ini penting juga ini. Tentu karena sudah disimpulkan oleh ulama ya. Harus tumbuh di antara saudara seiman itu sikap saling percaya. Ya. Ibu bisa nggak bayangkan kalau satu sama lain nggak percaya? Apa yang terjadi kira? Seakrab-akrab ibu dengan teman, ketika ibu sudah tidak percaya kepada teman akrab itu, kira-kira bisa berlanjut nggak pertemanan itu? Nggak bisa, ya. Nggak nyaman, pasti saling mencurigai jadinya, ya. Karena nggak percaya satu sama lain, ya. Temennya main ke rumah, jangan-jangan dia nanti pulang ada yang dibawa. Iya, kita kan nggak percaya. Temennya main ke rumah malah jangan-jangan ada yang dibawa ini. Insyaallah, ya Allah ya Rabb ya. Kemudian yang ke-10 adalah menghindari perbuatan dolim terhadap teman, ya. Semaksimal mungkin menghindari perbuatan dolim tentu saja. Nah, dari semua itu berahmatullah ya. Kalau kita simpulkan ya, ada 4 prinsip. Ya, ada 4 prinsip ya. Bahasanya seringkali disebut 4T. Ya, 4T untuk melanggengkan, untuk merawat ukhuwah Islamiyah itu. Yang pertama adalah ta'aruf. Apa itu ta'aruf kira-kira? Saling mengenal, ya. Kemudian tadi ada juga tentang kelemahan teman, harus tahu, oh dia pemarah, oh dia ada sesuatu yang menjadi beban pikirnya dan sebagainya. Ya, kalau bisa tahu, ya. Tahu bukan untuk disiarkan, ya. Tahu untuk kita bisa mengambil sikap gitu loh, ya. Bukan untuk disiarkan, bukan untuk siaran berita. Kemudian yang kedua disimpulkan tafahum. T yang kedua ada 4T nih. T yang pertama Bu, apa Bu? Ta'aruf. Ini jadi kayak apa namanya? Nasihat pernikahan ini. Ta'aruf, saling mengenal. Ya.
Kalau saling mengenal kemudian dibarengi juga dengan tafahum, saling memahami, ya. Tafahum, faham, tafahum itu faham, ya. Saling memahami. T yang ketiga adalah ta'awun, saling menolong. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat yang ke berapa itu? Ayat yang kedua, ya. Allah kan sampai mengatur kita, ya. Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan, ya. Kalimatnya itu di dalam surat Al-Maidah ayat 2, ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah kamu dalam perbuatan baik dan ketakwaan. Wala ta'awanu, dan janganlah kamu saling menolong 'alal itsmi wal 'udwan, saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Mungkin kalau perbuatan dosa itu nggak mau, ya nggak mungkin lah kita ngajak-ngajak berbuat dosa. Kalau permusuhan gimana, Bu? Permusuhan. Ini sering terjadi juga, Bu. Ini sering terjadi juga. Bahkan kemudian menjadi salah satu sebab orang itu terkena azab kubur. Apa itu? Namimah. Permusuhan. Ya. Sekarang itu juga begitu, Bu. Yang tadi saya ingatkan tadi. Hati-hati, ya. Hati-hati kalau tidak saling ngerem-ngerem, bablas-bablas mencerca saudaranya, walaupun mungkin kamu pada pihak yang benar, ya. Hati-hati, jangan seperti kamu bertindak seperti bensin yang kemudian kamu menuangkan kalimat-kalimatmu itu ke atas api, membara nanti, ya. Coba kalau sudah saling melawan dengan fisik, apa yang terjadi di Indonesia? Belum lagi yang mereka yang tak sepaham dengan mereka sebut Wahabi misalnya. Begitu bencinya sama Wahabi sampai dilontarkan di dakwah-dakwahnya. Untuk apa? Kemudian juga yang dituduh Wahabi kalau nggak sabar-sabar misalnya, kemudian menimpali dengan reaksi yang kasar juga. Apa yang terjadi? Itulah dibutuhkan tawasawis sabar, ya. Saling menasihati dalam kesabaran, ya. Nah, saudara seiman yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala, baru T yang keberapa tadi, Bu? 3. Yang ketiga. Ta'awun, saling menolong. Kemudian yang keempat T-nya adalah takaful. Takaful itu adalah saling memberi, ya. Baik memberi rasa aman, ya. Kan akhlak yang mulia itu kan yang pertama apa? Badrun nada, memberi yang terbaik, ya. Memberi yang terbaik. Jadi kalau ibu punya pohon mangga, kan itu pernah saya jelaskan kan, kalau memberi kepada tetangga itu yang besar-besar, jangan yang kecil-kecil. Iya kan? Karena tiupan angin membawa rontokan pohon manggamu itu, daun manggamu itu ke halaman tetangga. Tetanggamu yang ikut nyapu, bukan saudaramu yang di Tangerang yang nyapu. Halo? Kepada saudaranya yang di Tangerang nggak pernah ngelihat bunganya, nggak pernah nyapu daunnya, nggak pernah ngelihat perkembangan mangga itu sampai matang di pohon, sampai jatuh dibiarin aja. Kenapa kok nggak, Mbak? Ambil aja, Mbak, kalau ini sampai jatuh, kan sayang juga ya jatuh. Ibarat Allah, maka hendaklah kita ingat tetangga itu yang akan mempedulikan kita lebih dulu, ya. Badrun nada, memberi yang terbaik, termasuk badrun nada adalah dalam masalah ibadah yang terbaik, ya. Kalau memberi itu yang terbaik, apalagi memberi kepada Allah berkait. Memberi kepada Allah bukan Allah butuh, ya. Artinya kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah itu sebaik mungkin,
Makanya sampai kita berdoa gimana Bu? Doa kita untuk bisa beribadah yang baik. Halo? 3 kebutuhan pokok itu loh. Ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati, ya. Nah, saudaraku seiman, 4T ini yang harus kita perhatikan agar pohon ukhuwah itu bisa tumbuh lebih bagus, bertahan dari berbagai goncangan, serangan angin kencang, ya. Karena satu sama lain bagian dari pohon itu saling menguatkan gitu ya. Walaupun dalam hadis sampai Rasulullah mengibaratkan bahwa bangunan ukhuwah Islamiyah itu seperti seperti satu badan, ya. Persaudaraan satu sama lain itu seperti satu badan. Kalau sampai ada bagian tubuh yang terluka, maka bagian tubuh yang lain ikut demam, kata Rasulullah. Itu peduli dengan sesama. Maka saudaraku seiman yang semuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada beberapa kaidah yang harus juga kita perhatikan di dalam masalah ukhuwah ini, ya. Sebentar, saya biar nggak salah ya. Yang pertama adalah berkaitan dengan kaidah mana tadi ya? Ya, ada 3 kaidah dalam persaudaraan. Yang pertama adalah kaidah bersaudara. Apa kaidah bersaudara itu, ya? Dinukilkan kalimatnya seperti ini. Al-ukhuwatu mabniyatun al-mutatallibati la ala id'aati. Apa itu? Artinya persaudaraan itu dibangun di atas apa yang orang lain suka. Jadi kalau persaudaraan itu dibangun atas saling suka, bukan atas tuntutan hak. Bisa dipahami Ibu ini? Jadi bersaudara itu harus dibangun di atas apa yang orang lain suka, bukan dibangun di atas tuntutan hak, ya. Bisa dipahami? Jadi jangan kemudian kita ini nuntut kepada saudara kita atau saudara kita juga nuntut kepada kita juga. Apapun yang kita inginkan, apapun yang dia inginkan bisa terpenuhi, bukan itu. Tetapi bagaimana supaya kita disenangkan oleh saudara kita pun juga menyenangkan saudara kita. Tidak selalu dalam hal harta kalau begitu. Makanya tadi dalam hal memberikan rasa aman, itu sesuatu yang luar biasa, Bu. Rasa aman itu apa, Bu? Apa itu bentuknya harta? Kan enggak. Sampai dengan kalau saling tahu, mencegah kemungkaran yang terjadi di antara 2 orang yang bersaudara itu juga kasih sayang. Itu adalah bersaudara. Sampai Rasul menyatakan kalau ada 2 orang, ya, kemudian Rasul menyatakan tolonglah saudaramu yang berbuat zalim juga yang dizalimi. Coba, yang berbuat zalim harus ditolong, yang dizalimi juga harus ditolong. Sampai sahabat nanya, ya Rasulullah, kalau kepada orang yang dizalimi kami paham nolongnya, tapi kalau kepada orang yang berbuat zalim gimana nolongnya? Nahi mungkar tadi, mencegah kemungkaran. Perbuatan zalim itu kemungkaran. Jangan sampai kemudian berbuat zalim kepada saudara. Itu Allah, ya. Kemudian Ibu azakumullah, kaidah yang kedua berkaitan dengan kaidah fikihnya, ya. Kaidah fikihnya, ya. Sampai disebutkan al-aslu fi dammil muslimi wa iradihi wa malihi al-hurmatu, ya. Hukum asal darah seorang muslim, hukum asalnya, ya, darah seorang muslim,
hartanya, kehormatannya adalah terjaga. Terjaga itu maksudnya dilarang untuk diciderai, dilarang untuk dirampas. Maka ini penting. Nanti munculnya sikap pembelaan terhadap kaum muslimin yang teraniaya. Karena tahu, loh, darah saudaraku nggak boleh ditumpahkan, kehormatan saudaraku nggak boleh diacak-acak dan sebagainya. Ya, karena kita saudaranya, maka kita menjadi punya sikap untuk membelanya. Kalau kita nggak tahu masalah ini, sebodoh itu yang bukan saya ini. Halo? Apalagi kalau saudara itu sudah melangkah lintas negara, sampai kemudian ada yang dakwah serampangan. Dakwah serampangannya apa? Orang urusan di dalam negeri aja banyak, ngapain mikirin jauh-jauh? Nah, ini kan menyalahi kaidah ini, ya. Karena orang beriman itu tidak hanya di Indonesia, ya. Di seluruh muka bumi ini ada orang beriman. Dan yang terakhir adalah kaidah yang kaitannya dengan hati, ya. Bunyinya adalah ittiqaul qalbi yasmuru ittiqal jawarih, ya. Hati yang terjaga dengan baik akan berbuah pada anggota badan yang terjaga juga. Artinya kalau hati kita itu baik, maka anggota badan kita yang lain itu akan menjadi baik. Dan kita tahu itu hadisnya, ya. Nah, saudaraku seiman, kalau hati kita ini sudah memahami betul tentang ikatan persaudaraan sesama orang beriman, maka perbuatan kita, jawarih kita, perbuatan kita akan muncul nanti. Kita menjadi peduli, kita menolong, kita membela sampai, ya. Kalau perlu sampai titik darah penghabisan itu. Kalau bukan karena aturan negara, mungkin barangkali kaum muslimin Indonesia ini sudah banyak yang berangkat ke Palestina, ya. Dan kita harus tahu Ibu Rahmatullah ini sih, karena beliau mengangkat itu. Coba Ibu buka itu surat Al-Maidah ayat 82. Kaum mukminin harus tahu nih, ya. Dan insya Allah semuanya tahu kalau belajar Quran dengan benar, ya. Allah sudah mengingatkan manusia yang paling keras permusuhannya kepada orang beriman itu siapa? Ya. Dalam ayatnya saja yuk. Jangan nyusun kalimat sendiri. Ayo. Dalam ayatnya. Monggo silakan. Surat Al-Maidah ayat 82. Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Sebentar Bu. Sebentar. Pasti kamu akan mendapati. Kamu di sini orang beriman, ya. Kepada kita nih Allah. Kamu pasti akan mendapati manusia yang paling keras permusuhannya. Paling keras permusuhannya kepada siapa, Bu? Lanjutkan. Lilladina amanu, kepada orang beriman. Siapa yang mengumumkan? Allah mengumumkan tentang apa? Ada kelompok manusia yang permusuhannya sangat keras kepada orang beriman. Tolong saudaraku keiman, hati-hati. Ini ayat Allah, Allah yang menetapkan. Allah itu tahu gerak hati orang, ya. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Allah itu tahu yang terlintas dalam hati manusia. Allah mengetahui semua isi hati manusia itu diketahui oleh Allah. Nah, sekarang Allah mengenalin ini. Ada dua kelompok manusia yang permusuhannya sangat keras kepada orang beriman. Siapa, Bu? Lanjutkan. Orang Yahudi dan orang musyrik. Bahkan dalam ayat itu sampai Allah menyatakan yang paling dekat hubungannya dengan orang beriman itu ternyata orang Nasrani. Ya, dan itu nanti terbukti ketika Isa alaihissalam turun, ya, kemudian punya tugas mematahkan salib dan sebagainya. Kemudian orang Nasrani itu akan banyak yang memeluk Islam dengan dakwahnya Isa putra Maryam supaya mengikuti agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudaraku seiman, jadi ada berita, kok jadi ngomongin itu ya. Ada berita perdamaian, saya berharap
jangan terlena. Tentu ayat Allah yang paling benar. Jangan terkecoh dengan iming-iming damai. Karena sudah terbukti dalam perjalanan memang mereka selalu mengkhianati perjanjian. Baik, saudaraku seiman ya. Baik, kita yang paling singkat saja hadis yang ke-13 ya. Kitab Arba'in Nawawiyah. Hadis yang ke-13 ya. Ibu bahasakumullah. Nanti di rumah kalau yang punya kitab Arba'in Nawawiyah bisa dilihat hadisnya ya. An Abi Hamrata Anis bin Malikin radhiyallahu anhu khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya. Ani Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, Anas bin Malik ini dikenalkan dalam hadis ini sebagai khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Memang Anas bin Malik itu dari sejak kecil sudah dititipkan oleh bundanya kepada Rasul. Makanya disebut Anas bin Malik ini memang pembantunya Rasulullah, khodamnya Rasulullah ya. Khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, walaupun pembantunya tapi menjadi ulama juga ya. Seorang sahabat juga ya. Yang paling terkesan umurnya di antara para sahabat paling panjang. Karena saking panjangnya umur beliau sampai anaknya mencapai 90 anak. Aku dapat kita pernah bahas itu, saya sampai pesan jangan nanya istrinya berapa ya. Iya, saya pagari dulu daripada ditanya saya bingung jawabnya ya. Jangan nanya istrinya berapa. Yang jelas umurnya panjang banget. Sahabat yang terakhir wafat adalah Anas bin Malik ya. Sampai kemudian ada juga nih menjelang Ramadan ini. Yang menjelang Ramadan ada juga ya asal sahabat Anas bin Malik ini bagaimana cara membayar fidyah. Karena Anas bin Malik sampai sepuh usianya, sampai di akhir hayat beliau nggak kuat puasa, sama sekali nggak kuat puasa. Kaitannya dengan fisiknya yang sudah sepuh, ya sudah sepuh banget. Akhirnya bagaimana cara membayar fidyahnya? Beliau membuat bubur satu mangkok besar yang diperkirakan kok mangkok Pak kamu ya kecil banget ya. Terus sekarang ulah kasih makan nah. Gimana ya bahasa hadisnya mangkok gimana? Barangkali ya. Tapi bubur yang dibuat itu diperkirakan cukup untuk 30 orang. Begitu panci. Karemu terserah pakai panci motor apa terserah lah. Pokoknya buburnya itu cukup 30 orang. Begitu usai mateng buburnya itu, beliau ngundang 30 orang miskin, suruh makan sekenyang-kenyang, selesai bayar fidyah. Gampang kan? Jangan mempersulit diri. Gampang bayar fidyah itu ya. Jadi cukup seperti itu. Apa kita mau menyalahkan sahabat Anas bin Malik? Ya nggak mungkin lah ya. Maka Anas bin Malik kemudian berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum. Ya, tidak beriman salah seorang dari kalian. Maksudnya di sini adalah tidak sempurna ya. Tidak sempurna, bukan kemudian la yu'minu itu kemudian diterjemahkan menjadi kafir, enggak begitu ya. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan salah seorang dari kalian hatta ini menunjukkan sampai terbukti yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai dengan dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Nah, terkumpullah dari sabda Rasulullah ini, kemudian kita tadi simpulkan ada 7, ada 10, kemudian ada 4T tadi ya. Yang itu semua tentu membutuhkan penjelasan beberapa hadis Rasulullah SAW untuk menguatkan apa simpul-simpul itu hujahnya ya.
Tapi maaf karena ya waktu juga yang membatasi. Mudah-mudahan Ibu azakumullah kita baca lagi ya untuk menguatkan kita ya Bu ya, untuk menguatkan persaudaraan kita dengan surat apa tadi, Az-Zukhruf ayat 67 tadi Bu ya. Surat Az-Zukhruf kita baca ulang ya. Ini kita baca ulang untuk mengokohkan persaudaraan kita ya. Ingat ya, monggo silakan dibacakan surat Az-Zukhruf ayat 67 tadi yang sudah kita baca juga ya. Akhillau, monggo. Teman-teman karib, teman-teman karib pada hari itu saling bermusuhan satu sama lain kecuali mereka yang bertakwa. Baik, alhamdulillah kita sudah baca ulang. Tolong perhatikan ya penutup pertemuan kita dengan ayat yang mulia ini. Ketahuilah Ibu rahimakumullah, kita butuh ya. Al-akhillau itu maksudnya apa nih, khalil itu kan kekasih ya. Al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Teman-teman akrab ketika di dunia maksudnya, pada hari itu nanti di akhirat saling bermusuhan satu sama lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Bermohon kepada Allah Jalla wa'ala, mudah-mudahan sisa kehidupan ini kita jadikan sebuah persaudaraan yang nanti bisa saling memberikan syafaat satu sama lain. Tidak akan bisa memberikan syafaat satu sama lain kecuali jika pertemanan kita, persaudaraan kita, persahabatan kita dilandasi dengan ketakwaan. Ketakwaan itu tidak hanya cukup dengan mengajak kebaikan, tetapi harus juga ada mencegah kemungkaran ya. Mudah-mudahan kaidah-kaidah yang baru kita ungkapkan, meskipun tentu belum jelimet kita bahas, mudah-mudahan menjadi satu spirit semangat di antara kita ya, untuk menguatkan satu sama lain. Mudah-mudahan Allah menyatukan kita semuanya bersama keluarga kita di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih ingat kan Bu ya doa bersama Rasulullah di surga? Oh ditanya kok, ya apa maksudnya? Apa maksudmu itu? Tolong diperjelas. Hah? Gimana Bu? Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin boleh sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Sudah nyampe, tapi soal diamalkan saya tidak akan bisa melihat ke rumah Ibu. Baik, saudaraku seiman, sebelum kita tutup ada yang mau ditanyakan, tafadhol maskura. Sekarang kan di umat Islam di Indonesia, seperti serta dikatakan, ada yang Wahabi masih ada yang gitu kan, ada yang Alawi dengan yang baru. Kenapa ya Ustaz yang berwenang di Indonesia itu mungkin tidak menengahi masalah ini supaya masalah itu tidak terlalu Ya, kalau dalam hal ini mungkin kita menuju saja ke MUI ya. Saya nggak berharap kalau dari pemerintahnya. Mestinya karena MUI itu dia punya tugas juga untuk mengayomi kaum muslimin ya. Tapi bukan, kan tadi kita sudah belajar mendahulukan husnudzon, jangan suudzon dulu. Kita ambil perhatian dari itu terhadap MUI, ya kita tentu husnudzon kepada MUI. Mereka sudah melakukan upaya-upaya supaya tidak kemana-mana ini, ya supaya sampai tidak terjadi berbenturan antar kelompok satu dengan kelompok yang lainnya, ya. Cuma kan tidak semua apa yang dilakukan MUI kemudian kita ketahui.
Makanya kita mendahulukan untuk berhusnudzon kepada MUI, dan mudah-mudahan tentu saja kita mohonkan kepada Allah Jalla wa'ala, ya zat Allah lah hakim yang paling perkasa, kuasa menentukan semua kejadian di jagat raya ini. Jangan sampai di Indonesia ini kemudian tercapek-capek akibat nafsu masing-masing yang kemudian tak terkendalikan amarahnya. Wallahu a'lam bishawab. Saya yakin MUI sudah melakukan, tapi mungkin kalau melihat sekarang belum kelihatan damai, bahkan semakin aneh, ya mungkin perlu proses, butuh waktu untuk proses ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya tentu nggak bisa memberikan penjelasan ya. Wa iya. Baik, warahmatullah. Akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri bersama dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teriring salam untuk keluarga semua di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.